Nah, fitnah ini al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena dia bisa membunuh karakter orang. Apalagi ini ada Islam, jadi bisa fitnah Islam, bisa digebuk. Siapa yang gebuk Islam? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi rame nih Ustaz. Dengar-dengar ngelaporin Said Didu Ustaz. Iya, saya juga kaget itu. Jadi kebetulan saya juga pusat kampung yang penggiat medsos juga. Jadi ya begitu, beritanya begitu besar, saya kaget juga tuh awalnya itu. Memang pertama melihat konten tweet dari Said Didu gitu. Saya tergugah hati juga nih, untuk melaporkan apa enggak ya. Tapi ketika saya melihat ceritanya itu kayak ini harus dilaporkan deh, seperti itu. Itu tentang inian kan ya, Said Didu gebuk Islam. Jadi itu saya lihat pertama presidennya ada menak kebetulan Gus Yakut, dan kedua gebuk Islam. Itu yang saya tergugah hati saya nih sebagai warga negara nih. Nah kebetulan memang kalau bicara Menteri Agama yaitu ketua umum saya. Nah ini membuat juga saya harus ini menjaga marwah ketua umum saya ini gitu kan. Selain menjaga marwah yang lain negara gitu. Nah itulah yang membuat saya, satu alasan saya untuk memberanikan diri untuk melaporkan Said Didu. Itu laporannya kapan Ustaz? Itu di tanggal 23 Desember. Jadi masalahnya gebuk Islamnya itu ya? Ya, gebuk Islam. Banyak sih gebuk Islam. Presiden, Gus Yakut, itu ada 3 itu sih. Tapi memang ya semua masalah. Kayaknya minta maaf deh Ustaz ya, di Twitter ya, juga. Dia minta maaf. Tentunya saya maafkan. Jadi memang kalau saya sebagai pusat kampung ini, kita berusaha untuk bijak lah. Dengan perkataan kita. Nah, saya ingat kata guru saya, jadi nanti di padang mahsyar itu kita akan ditanya, saksi semua, tanda tangan, panca indera kita, mulut enggak? Karena mulut pinter melintir, pinter bermanipulasi. Nah, ini tangan ini yang akan menjadi saksi pertanggungjawaban ini. Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan gitu. Dan ini bisa jadi positif, bisa negatif, tergantung kita. Nih, alasannya ngelaporin apa nih Ustaz? Yang jelas itu dari hati nurani. Terlepas ada yang nyuruh, ada yang tidak gitu kan. Itu akan menjadi diskusi lagi yang panjang itu. Tapi ini hati nurani saya sendiri. Terus saya berdiskusi terus dengan beberapa orang, terus saya meyakinkan diri saya sendiri. Intinya ini datang dari hati nurani saya. Bentuk sebagai warga negara yang prihatin melihat kondisi sekarang. Bukan berarti saya ngajarin Said Didu, bukan. Tapi mesti jadi di situ ada pelajaran buat Said Didu, buat saya, buat warga negara. Harus hati-hati. Ini akan bukan timbulnya fitnah. Fitnah kepada Islam, fitnah kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama, waktu itu baru dilantik. Fitnah kepada penguasa. Nah, fitnah ini al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena dia bisa membunuh karakter orang. Ketika orang bisa membunuh karakter orang, akhirnya juga bisa
berkaitan dengan keluarganya dan sebagainya. Apalagi ini ada Islam, jadi bisa fitnah Islam, bisa digebuk. Siapa yang gebuk Islam? Saya sebagai warga negara nggak merasa digebuk, saya merasa enjoy beribadah, puasa saya enjoy, saya sholat saya enjoy, gitu. Semua diatur oleh pemerintah untuk kita beragama di negara ini. Gitu. Ustaz kan ketua Ansor ya? Ya, PAC Jakarta ya? Jakarta. Itu laporannya atas nama PAC apa pribadi? Nah, yang jelas ini laporannya atas nama pribadi saya sendiri. Terlepas saya dari sebagai ketua Ansor Jagakarsa, ini bukan dari Ansornya. Jadi semua warga negara berhak. Misalnya nih Cak Narto salah satu pimpinan ormas, tapi ingin melakukan atas nama pribadi, itu sah-sah aja. Gitu. Kebetulan memang Gus Yakut ketua umum saya, ya kan, saya sebagai bawahannya kadernya, itu bisa juga disambungkan begitu, tapi laporan saya intinya atas nama pribadi sebagai warga negara yang prihatin kondisi sekarang. Oh iya. Nah, pas lagi baca-baca banyak sih tweetan, udah nggak usah dimaafin Ustaz, atau ya udah kalau maafin aja, terus laporan tetap lanjut, banyak sih yang kayak gitu tuh. Terus gimana ya? Ini juga sebenarnya menjadi pertimbangan juga, salah satunya menjadi pertimbangan ketika banyak netizen yang ingin terus dilanjutkan. Cuma kembali saya berpikir, saya minta nasihat kepada guru-guru saya, kepada kiai saya, bahwa NU itu harus tasamu, tawazun, tawasul. Jadi kita harus moderat, kita harus berimbang, kita harus ada adil di situ, sehingga saya juga menghormati daripada pimpinan GP Ansor Gus Yakut, karena di NU sendiri bagi saya ini merupakan dibilang kelemahan, bukan kelemahan tapi kelebihan orang-orang NU itu maha memaafkan. Biarpun dari netizen pasti ini selesai di atas mati dan beribu. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan ketulusan dari Pak Said untuk tidak mengulangi. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan ketulusan dari Pak Said untuk tidak mengulangi. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan ketulusan dari Pak Said untuk tidak mengulangi kecerobohannya dan keteledorannya ketika beliau men-tweet di medsos. Berarti kalau kita lagi medsos, men-tweet harus hati-hati ya Ustaz? Ya harus hati-hati, memang kita ini harus jadi orang bijak. Apalagi kalau menurut saya, memang Pak Said sudah dikatakan sudah berumur lah, ya. Yang seharusnya bijak. Memang orang bijak ini pertama dia dari umur, tapi umur juga bukan patokan. Tapi orang bijak ini orang-orang yang mengerti hikmah ketika akan melakukan sesuatu harus berpikir panjang baik buruknya. Ketika ini kira-kira buruk, jangan. Kalau baik silahkan. Ada istilahnya sebelum di-sharing dulu, disaring baru di-share itu. Itu orang bijak. Makanya kenapa di NU itu harus punya guru, punya kiai. Kira-kira gimana guru, gimana kiai ini dilakukan apa tidak? Atau ada istilah istikharah untuk melakukan sesuatu untuk baik atau tidak, seperti itu. Nah, ini pun menjadi nasihat buat saya gitu. Ketika saya harus hati-hati juga berbicara, hati-hati men-share sesuatu, ini dampaknya gimana? Karena kita hidup di dunia kan sementara. Kita sisa-sisa umur kita ini harus berbuat baik kepada orang banyak, kepada lingkungan. Karena biar orang melihat itu menjadi tersejarah kalau kita ini orang-orang yang bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada umat, dan konsep rahmatan lil alamin, di mana ada orang Islam, di situ ada kedamaian, ketenangan, bukan kericuhan. Itulah sebenarnya
Makanya saya sebenarnya marah juga ketika Islam digebuk. Siapa yang gebuk? Ketika menuduh fitnah gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu harus digarisbawahi oleh sebenarnya harus bisa sama semua siapapun. Misalkan ngelaporin Said Didu, dibully nggak Ustaz? Pertama yang jelas ketika akan melaporkan sempat berpikir begitu. Ini kan pasti ada pro dan kontra. Iya. Ada kubu sana kubu sini, bisa jadi begitu. Tapi bagi saya boleh hak walau pada murah untuk Nabi gitu. Katakan yang pahit, katakan yang benar walaupun pahit. Jadi saya siap dibully, saya siap menerima risikonya. Tapi alhamdulillah saya yakin warga negara kita ini orang-orang yang berpikir positif gitu. Ketika salah ya harus salah, kenapa harus dibela gitu. Ketika benar ya harus benar dan juga harus dibela gitu. Alhamdulillah saat ini tidak ada yang membuli saya, malah banyak netizen yang mensupport saya, malah sampai kamu biar kapok dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada yang membuli saat ini. Kalaupun ada saya siap, itu udah resiko seperti itu. Itu maksudnya delik aduan apa delik umum sih Ustaz? Nah, jadi saya ini latar belakangnya bukan sarjana hukum. Saya sarjana agama, sekarang saya sedang menyelesaikan S2 saya. Jadi akhirnya saya belajar di situ tentang pasal-pasal. Jadi sepertinya ini delik umum, seperti delik umum. Cuman saya ada pelapor lah dari saya, seperti itu. Nah, kalau delik umum itu kan ya, kalau laporan dicabut, proses tetap berjalan ya? Saya sebenarnya pertama kurang paham masalah itu, kurang paham bener. Tapi bisa jadi. Tapi bagi saya, ketika saya melaporkan, terus saya maafkan, saya tidak minta maaf, bagi saya sebenarnya sudah cukup. Gitu. Jadi saya tidak ada berpikir untuk bagaimana harus penjara dan sebagainya. Tapi tetap itu nanti tergantung penyidik saya. Itu buat para netizen pengguna sosmed gitu, itu kita bijaknya gimana ya? Pertama ini harus menjadi pembelajaran kepada kita semua, kepada semuanya. Kita harus bijak dalam bermedsos pertama. Yang kedua kan selamatnya orang dari lisannya bisa dikembangkan, selamatnya orang dari tangannya gitu. Jadi kita harus bijak lah, apapun yang kita akan lakukan itu harus bertanya, harus tabayun, disaring dulu baru di share gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bijak dalam hal ini ketika kita bermedsos. Pesan saya kepada semua dan untuk diri saya pribadi juga, sehingga akan muncul ketenangan, kedamaian. Jadi orang nggak muncul fitnah dan sebagainya. Jadi antar tetangga jadi aku, antar kampung jadi aku, antar masyarakat warga negara jadi aku, karena tidak muncul fitnah. Karena fitnah inilah sumber daripada kegaduhan yang berawal dari medsos. Harus bijak ya Ustaz ya, medsos ya. Jangan asal share, sedikit-dikit share, tapi tahu-taunya hoak, tahu-taunya nyakitin orang. Kan saya ini kan kalau bilang katanya ustadz kampung lah. Tiba-tiba melaporkan seorang tokoh yang mungkin sudah berkali bernasional. Tapi kan yang namanya nasihat itu dari mana aja, yang namanya peringatan dari mana aja. Kadang-kadang dari hal-hal yang kecil kita bisa disadarkan, dari hal-hal yang kita abaikan itu menjadi nasihat buat kita gitu kan. Ya, makasih banget nih Ustadz nih, udah silaturahmi, ngobrol banyak, seenggaknya saya jadi paham gitu kan. Jadi setidaknya saya sebagai yang masih muda lah, kalau bisa bermedsos tuh dengan bijak ya. Iya betul. Nah, harus itu. Iya. Ya mudah-mudahan sih saya bisa ambil manfaatnya, buat teman-teman semua juga bisa ambil manfaatnya.
sekali lagi bermedsos itu Terus bijak. harus bijak. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.